Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang ikatan ionik ya. Minggu lalu kita sudah bahas tentang energi gizi dan juga sudah membahas tentang siklus Born-Haber. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas 3 poin terakhir tentang ikatan ionik. Yang pertama yaitu stabilitas senyawa ionik, yang kedua adalah polarisasi senyawa ionik, dan yang terakhir yaitu kelarutan senyawa ionik. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama tentang stabilitas senyawa ionik. Kalau kita berbicara tentang kestabilan, tentunya kita sudah tahu bahwasanya kita berbicara tentang termodinamika, tentang energi gitu ya. Kalau seperti yang kita tahu, kestabilan itu bisa ditentukan dengan nilai energi atau delta H yang rendah. Ketika nilai delta H-nya rendah, maka senyawa itu lebih stabil gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bandingkan di senyawa 3 senyawa teratas ya, NaF, Na2O dan Na3N, itu hanya berbeda di anionnya. Dengan F anionnya itu -1, O itu anionnya -2, dan N itu anionnya -3. Di situ kita bisa lihat bahwasanya delta H yang paling kecil itu dimiliki oleh NaF ya, 167,4. Sedangkan semakin ke bawah semakin tinggi muatan anionnya, maka delta H-nya semakin besar, yang menunjukkan bahwasanya semakin tinggi jumlah anionnya, muatan anionnya, maka dia semakin tidak stabil begitu ya, kalau dari delta H. Tapi seperti kita lihat di samping tabel paling kanan ya, itu ada U, itu menunjukkan energi gizi. Nah, energi gizinya itu dari NaF sampai Na3N itu semakin rendah ya energi gizinya, -885, -2564, -5058. Nah, ini yang nantinya akan berbeda. Yang mempengaruhi kestabilan senyawa ionik itu bukan delta H-nya, tapi adalah energi gizinya. Karena energi gizi itu energi yang dilepaskan ketika suatu logam itu membentuk gasnya dari fasa padatan itu membentuk fasa gas, sehingga ini di sini yang berpengaruh terhadap kestabilan suatu senyawa ionik itu bukan delta H-nya tapi adalah nilai energi gizinya. Semakin rendah nilai energi gizi menunjukkan bahwa senyawa itu semakin stabil. Contohnya di sini NaF, Na2O dan Na3N, maka di situ yang paling stabil itu adalah senyawa Na3N yang memiliki nilai energi gizi -5058 gitu ya. Jadi yang semakin rendah energi gizinya, maka itu semakin stabil senyawanya. Sama di bawahnya juga itu ada MgF2, MgO dan Mg2N3. Yang berbeda adalah anionnya F-1, O-2 dan N-3. Dari situ kita bisa lihat yang paling stabil adalah senyawa Mg2N3 gitu ya, yang energi gizinya paling rendah. Kemudian ada AlF3, Al2O3 dan Aln. Nah, di situ yang paling rendah energinya adalah Al2O3 gitu ya. Berarti itu adalah yang paling stabil. Semakin rendah energi gizi, maka semakin stabil senyawa tersebut begitu ya. U dihitung dengan menggunakan persamaan Kapuscinski. Minggu lalu sudah saya berikan tugas tentang beberapa konstanta ya. Salah satunya adalah konstanta Kapuscinski ini. Nah, ini nilai U-nya dihitung dengan menggunakan persamaan yang ada konstanta Kapuscinski-nya begitu. Oke. Nah, kestabilan ini juga dipengaruhi oleh energi ionisasi ya, oleh energi ionisasi. Jika energi ionisasinya rendah, maka dia semakin stabil. Kita lihat contoh di situ ada Na+, kemudian ada Na2+. Na+, Mg+, Al+ itu berada di titik yang sama ya, ketika dia muatannya +1. Kemudian Na2+ itu
Na2+ ya, itu energi ionisasinya lebih tinggi daripada Na+. Sehingga Na+ itu lebih stabil daripada Na2+ karena energi ionisasinya lebih rendah. Kemudian ada Mg3+, Mg2+, Mg3+. Mg2+ itu lebih stabil daripada Mg3+ karena energi ionisasinya lebih rendah. Sedangkan Mg+ dan Mg2+ itu selisihnya tidak terlalu jauh ya. Jadi Mg+ itu bisa jadi terjadi, Mg2+ juga bisa. Tapi kalau Mg3+ itu nilai energi ionisasinya tinggi sehingga itu sangat sulit untuk diperoleh ya Mg3+. Kemudian ada Al3+, ada Al4+ sama Al2+ ya di situ. Di situ yang stabil adalah di Al3+ dan Al2+. Kalau Al4+ itu sudah sangat tinggi energinya, energi ionisasinya ya, sehingga sulit untuk terbentuk gitu. Jadi maksudnya dari gambar ini itu adalah misalnya ya Na+ ketika Na menjadi Na+ itu butuh energi seberapa, energi ionisasinya berapa, itu rendah banget ya, di bawah 4000. Kemudian kalau Mg2+ misalnya, jadi untuk membentuk Mg2+ dari Mg begitu, itu dibutuhkan energi ionisasi berapa gitu maksudnya ya. Oke, selanjutnya. Nah, kestabilan senyawa ionik itu tadi ditentukan oleh energi kisinya. Kita lihat di situ ada dua senyawa ionik, yang pertama CuCl, yang kedua CuCl2. Di situ ada energi ionisasi pertama, ada energi ionisasi kedua, terus kemudian ada delta Ha, itu delta H asosiasi, kemudian ada delta Hd, di situ adalah delta H disosiasi, kemudian ada afinitas elektron dan juga energi kisi. Bisa kita lihat di situ energi kisi untuk CaCl itu sebesar minus 973, sedangkan untuk senyawa CuCl2 itu minus 2772. Jauh lebih kecil yang CuCl2, sehingga dihasilkan dari situ delta HF-nya CuCl minus 117, CuCl2 minus 186. Kira-kira di antara dua senyawa ini mana yang paling stabil? Yang delta HF-nya lebih besar atau yang lebih kecil? Ya, yang lebih kecil ya, yang CuCl2 minus 186. Jadi CuCl2 itu lebih stabil daripada CuCl gitu. Oke, nah sekarang kita masuk ke polarisasi. Apa itu polarisasi? Ada yang sudah tahu? Ya, coba kita lihat contohnya ya langsung. Nah, ini adalah gambaran senyawa ionik yang mengalami polarisasi. Yang warna biru di situ adalah kation, yang warna kuning itu adalah anion. Nah, di antara kation dan anion itu ada suatu area atau region di mana elektron itu diseringkan, diberikan ya, karena senyawa ionik jadi serah terima elektron. Nah, serah terima elektron itu terjadi di mana? Di region itu, di area antara kation dan juga anion. Nah, polarisasi itu yang seperti apa? Polarisasi itu terjadi ketika ukuran kation dan anion itu bedanya cukup besar. Misalnya kationnya sangat kecil, anionnya sangat besar. Tapi kalau ukurannya itu mirip gitu ya, ukurannya itu hampir sama, maka polarisasinya rendah. Tapi kalau semakin berbeda ukurannya, itu berarti polarisasinya semakin tinggi. Bisa kita lihat di gambar yang bawah, itu ada ideally ion pair. Jadi pasangan ion yang ideal itu yang ukurannya sama. Ukuran muatan positif dan ukuran muatan negatifnya itu hampir sama. Kemudian ada mutually polarized ion pair. Jadi kalau di situ ukuran kation dan anionnya hampir sama, ya hampir sama. Tapi itu berbeda, tapi bedanya tidak terlalu jauh. Kemudian yang terakhir ada polarization causes covalent bond between ions. Polarisasi yang menyebabkan ikatan kovalen itu terjadi di antara ion ya. Jadi senyawa ionik yang mengalami polarisasi itu yang ada di tengah, yang gambar tengah. Ya, yang di gambar paling kanan itu untuk senyawa kovalen. Kemudian yang senyawa ionik mengalami polarisasi itu adalah yang di tengah, yang jaraknya tidak terlalu berbeda jauh begitu ya. Nah, di sini decreasing cation size, semakin kecil ukuran kation itu membuat polarisasi dari suatu senyawa ionik itu semakin
tinggi ya. Jadi semakin kecil ukuran kation, decreasing cation size, increasing polarization of the anion by the cation. Maka akan meningkatkan polarisasi anion oleh kation yang semakin kecil itu tadi. Nah, di sini polarisasinya itu bagaimana? Yang pertama, kation dengan muatan yang besar atau more charged gitu ya, kation yang muatannya besar dan ukurannya lebih kecil. Nah, di situ ya. Jadi kationnya muatannya besar tapi ukurannya kecil. Nah, itu yang biasanya menyebabkan polarisasinya tinggi. Nah, polarisasinya tinggi, kation yang lebih bermuatan itu polarisasinya lebih tinggi daripada kation yang kurang bermuatan dan ukurannya lebih besar. Jadi yang membuat polarisasi itu besar itu apa? Kationnya muatannya besar tapi ukurannya kecil gitu ya. Tapi kalau kationnya muatannya tidak terlalu besar dan ukurannya besar, maka dia polarisasinya rendah begitu. Misalnya di sini contohnya ada Al13, Mg12 dan Na+. Nah, dari situ kita bisa lihat mana yang paling polar, yang muatannya paling banyak ya. Al13 itu lebih polarisasinya lebih tinggi daripada Mg12 daripada Na+. Jadi semakin banyak muatannya, maka artinya polarisasinya semakin tinggi. Kemudian gitu ya. Jadi kenapa begitu? Karena size-nya juga ya. Ukuran dari muatan di situ, ukuran dari ionnya ya, Al13 lebih besar daripada Mg12, lebih besar dari Na+, begitu. Dan anion dengan muatan yang berlebih dan ukuran yang lebih besar itu masuk ke dalam kategori soft anion. Nah, anion dengan yang muatannya sedikit dan ukurannya lebih kecil itu masuk ke dalam kategori hard anion. Kemudian awan elektron dari soft anion tadi yang muatannya besar itu ya, itu lebih terpolarisasi daripada elektron yang masuk kategori hard anion. Jadi sebenarnya tidak terlalu susah untuk menghafalkannya. Semakin banyak muatannya, maka dia polarisasinya semakin besar. Baik itu kation maupun anion. Kation Al3 dan Al13 dan Mg12. Lebih polar yang mana? Al13. Nah, di sini kepolaran untuk anion juga sama, N3- dengan O2- lebih polar yang mana, lebih tinggi kepolarannya yang mana, yang N3- gitu ya. Jadi sebenarnya tidak terlalu susah, pokoknya muatannya itu semakin besar atau semakin banyak maka menunjukkan bahwa senyawa itu semakin polar atau kepolarannya semakin tinggi. Nah, ini contohnya yang sebelah kiri itu yang kationnya ukurannya berbeda ya. Di situ ada Na+, Mg12 dan Al13. Nah, Na+, Mg12, Al13 ukurannya yang paling besar adalah Na+, yang paling kecil adalah Al13. Tapi muatan yang dimiliki yang paling besar adalah Al13. Dari situ kita bisa urutkan ya, dengan anion yang sama tapi dengan kation yang berbeda, dengan ukuran dan muatan yang berbeda, itu akan menunjukkan polarisasi yang berbeda pula. Dari atas ke bawah, dari Na+, Mg12 sampai Al13, yang paling polar itu adalah Al13 dan Cl-. Yang lebih tidak polar Mg12 dan Cl-, yang lebih tidak polar lagi Na+ dan Cl-. Yang atas itu polarisasinya rendah, semakin ke bawah itu polarisasinya semakin tinggi. Nah, yang sebelah kanan itu kationnya sama, tapi ukuran anionnya berbeda sekarang ya. Al3+ dan F-, Al3+ dan Cl-, Al3+ dan Br-. Yang ukurannya lebih besar di situ adalah Br- ya, dan itu menunjukkan bahwasanya dia lebih polar, kepolarannya lebih tinggi dibandingkan dengan F- dan Cl- gitu ya. Oke, kemudian How's polarization of anion F-, Cl-, Br, I? Ini bisa dengan mudah ya kita jawab ya. F, Cl, Br, dan I yang ukurannya paling besar yang mana? Yang I. Berarti yang polarisasinya paling tinggi yang mana? Yang I-. Kalau diurutkan berarti dari yang paling rendah ke yang paling tinggi kepolarannya, yang paling rendah berarti F-. F-, Cl-, Br-, I-. I- yang paling tinggi kepolarannya. Kemudian yang kedua, How's cation polarization of transition metal and main metal? Jadi bagaimana polarisasi logam transisi dan logam utama.
logam transisi dan logam utama ukurannya besar yang mana? Besar yang logam transisi ya. Logam transisi lebih besar. Logam utama itu ukurannya lebih kecil. Kalau kation berarti kalau ukurannya dia lebih kecil itu menunjukkan bahwa polarisasinya lebih besar. Jadi yang lebih besar polarisasinya adalah yang logam utama. Sedangkan yang logam transisi itu kepolarisasiannya itu lebih kecil daripada yang di logam utama, begitu ya. Selanjutnya, nah ini ada eta atau potensial ionik yang bisa kita hitung ya. Kita hitung dengan rumus eta sama dengan Z star per R. Z starnya itu merupakan muatan inti efektif dan R-nya adalah jari-jari kation. Jadi kepolaran itu bisa kita tentukan gitu ya. Potensial ioniknya. Di situ contohnya ada Li+, Na+, dan K+. Kalau dari atas ke bawah itu kepolarannya semakin turun. Sedangkan kalau dari kiri ke kanan itu ke potensial ioniknya semakin besar ya. Li+, Be2+, B3+ potensial ioniknya semakin besar.